Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama dan paling utama, marilah kita senantiasa memupuk jiwa kita dengan takwa kepada Allah, yakni dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan mengerjakan setiap perintah yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangan yang telah Allah larang. Dan serta puja-puji serta syukur kita senantiasa kita panjatkan ke kehadiran Allah SWT, yang dimana Allah SWT masih berikan kepada kita, masih limpahkan kepada kita anugerah dan rahmatnya kepada kita. Dan tak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Habibina wa Nabiyina Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan kerabatnya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in dan tabi'in, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masyarul muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, tanpa terasa kita saat ini berada di penghujung bulan Ramadan, yang dimana ini menjadi kesempatan yang terakhir kalinya bagi kita untuk bertemu dengan bulan ini, yakni bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Tapi kira-kira tahukah antum-antum semua mengapa bulan Ramadan ini termasuk bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain? Karena pada bulan ini diturunkannya Al-Quran sebagai nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada umat manusia. Dan dengan sebab inilah bulan Ramadan dijadikan sebagai bulan dilaksanakannya ibadah puasa, yang merupakan rukun Islam yang ketiga. Makanya setiap orang yang beriman, setiap orang muslim pasti bergembira, bahkan mungkin bersukacita menyambut kedatangan bulan ini. Bahkan mungkin mereka mempersiapkan diri itu sebelum kedatangan bulan ini, yaitu mempersiapkan imannya dan berdoa dan berharap kepada Allah supaya dia di bulan-bulan ini mendapatkan banyak fadilah dan keutamaan, sehingga menjadi bekal bagi dirinya untuk berjalan di atas keridhaan Allah SWT di bulan-bulan selanjutnya, sampai dia menghembuskan nafas terakhir dan bertemu dengan Allah SWT. Maka kalau antum melihat tradisi para ulama-ulama salaf dahulu itu, mereka itu mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelumnya untuk menyambut bulan Ramadan, dan bahkan berdoa kepada Allah supaya mereka dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menukil dari salah seorang ulama terdahulu, yaitu Al-Mu'alla bin Al-Fadl, yang mengatakan dahulu orang-orang salih, para ulama salaf, mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah supaya mereka dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Maka setelah Ramadan berakhir, 6 bulan berikutnya mereka berdoa supaya amalan-amalan yang mereka kerjakan, setiap kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau antum melihat para ulama salaf terdahulu, perhatian mereka pada sepanjang tahun itu ialah mempersiapkan setengah tahun, dan setengah tahun lagi ialah untuk berdoa agar amalan-amalan mereka itu diterima. Wow, betapa luar biasanya para ulama salaf terdahulu. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian bagi kita orang yang beriman kepada musim kebaikan yang Allah syariatkan ini. Makanya orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan pada bulan Ramadan adalah orang-orang yang pantas didoakan kecelakaan. Sebagaimana doa yang pernah disampaikan malaikat Jibril, yang kemudian diaminkan oleh Rasulullah dalam sabda beliau. Rasulullah sabda, wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadana thumma salakha qabla ay yughfara lahu. Celakalah seseorang yang ketika Ramadan telah datang kepada dia, lalu Ramadan berakhir dari dia sebelum dosa-dosa dia itu diampuni. Hadis riwayat Tirmizi. Sekarang saya mau nanya nih ke antum-antum semua. Kalau di bulan Ramadan saja antum tidak ingin memperbaiki diri antum, lantas kira-kira kapan lagi antum akan memperbaiki diri antum? Kalau kebaikan saja banyak turun kepada diri antum dan antum tidak mendapatkannya, lantas kapan lagi antum akan mendapatkan kebaikan tersebut untuk diri antum sendiri? Oleh karena itu, saya berpesan kepada antum-antum semua, jadikanlah Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang terakhir kalinya bagi diri antum, supaya antum bersungguh-sungguh dalam melakukan banyak kebaikan-kebaikan besar dan banyak amal-amal soleh. Ingat,
Kedatangan bulan Ramadan Allah syariatkan ialah untuk mendidik diri kita, untuk melatih diri kita agar di bulan-bulan selanjutnya, di hari selanjutnya itu kita tetap semangat dalam beribadah dan tetap istiqomah dalam melakukan amal-amal soleh. Karena walaupun Ramadan berakhir, tentu kebaikan seorang muslim itu tidak berakhir. Makanya keberkahan yang Allah turunkan pada bulan Ramadan ialah bukan ditujukan untuk seorang hamba itu agar menjadi seorang hamba yang musiman atau taat beribadahnya itu hanya di bulan Ramadan, atau rajin beribadahnya itu hanya di bulan Ramadan doang. Maka setelah Ramadan berakhir, maka berakhir pula kebaikannya. Tentu tidak demikian. Justru kita itu dianjurkan, kita itu seharusnya menjadi seorang hamba yang Rabbani, yaitu seseorang yang menjadi hamba Allah itu setiap saat. Jadi Ramadan itu ditujukan untuk mendidik kita agar di hari-hari selanjutnya, di bulan-bulan selanjutnya, kita tetap semangat dan tetap istiqomah dalam melakukan amal-amal solih. Makanya itu pernah ada salah satu kaul ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang ketika beliau ditanya tentang orang yang seperti ini, beliau menjawab, seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk kaum ialah mereka yang tidak mengenal hak-hak Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Ini merupakan pelajaran penting bagi antum semua, khususnya bagi saya sendiri, yang dimana Allah SWT dengan karunia-Nya yang sempurna menjadikan sebab kebaikan yang berlipat ganda pada bulan ini. Mungkin dengan kelemahan iman kita tidak mampu, bahkan mungkin tidak sanggup untuk meraih banyak kebaikan di bulan-bulan lain. Maka karena itu Allah berikan kepada kita bulan Ramadan, memberikan kesempatan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan agar kita dapat melakukan sebanyak-banyaknya kebaikan-kebaikan, dapat melakukan sebanyak-banyaknya amal-amal soleh, supaya kita dapat meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu dapat meraih ketakwaan. Kesempatan ini tentu tidak bisa kita jamin akan berulang kembali dalam hidup kita. Maka dari itu saya berpesan, manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya pada bulan Ramadan ini agar kita dapat melakukan banyak amal-amal soleh. Belum terlambat bagi kita untuk berdoa kepada Allah supaya Allah memudahkan kita dalam melakukan istiqomah, dalam melakukan banyak keutamaan, banyak fadilah-fadilah, sehingga kita dapat meraih sebesar-besarnya keutamaan, meraih sebesar-besarnya karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ramadan bukanlah berarti kita berhenti dari kebiasaan buruk untuk sementara waktu. Ramadan adalah titik tolak untuk menjadi pribadi muslim yang lebih baik dan berusaha untuk terus selamanya menjadi baik. Demikian sepatah dua patah kata yang dapat Al-Fakir sampaikan. Bila ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Bila ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan dalam hati. Wal afu minkum, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.